Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi kita pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu di rumah, dan juga pesan ibu. Tetap jaga protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Jangan lupa pakai masker sebelum kita keluar rumah atau bepergian. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi pembelajaran tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia yang terdapat di halaman 4. Silakan kalian buka bukunya dan Ibu akan memaparkan sedikit materi tersebut. Dan nantinya, kalaupun kalian ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, silakan tanyakan kepada Ibu. Pernapasan pada hewan seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan sendiri pada hewan pun berbeda dan sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yakni alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah itu sendiri, yaitu disebut juga sebagai vermes. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus, cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab dan juga menjaga kulit supaya tubuhnya selalu basah dan berlendir. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau bisa disebut juga sebagai insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga sendiri bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga sendiri berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea sendiri disebut juga trakeola. Nah, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang sendiri berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang itu juga terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen sendiri, mulut ikan dan insang bekerja sama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup, secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Yang kedua, rongga mulutnya menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tertutup dan insang terbuka. Kemudian katak. Nah, katak sendiri adalah termasuk hewan amfibi yang bisa hidup di dalam dua alam. Nah, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru sendiri terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerupaan oksigen dan udara. Alat dan sistem pernapasan pada reptil, salah satu contohnya yakni ular. Nah, reptil sendiri bernapas menggunakan paru-paru, udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil terdapat di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, pada reptil yang sering berkumpul di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Alat dan sistem pernapasan pada burung. Nah, burung sendiri bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung dan pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara sendiri masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kemudian alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia sendiri adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yakni adalah mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Mamalia air seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, kemudian kalian bisa melihat juga contoh lainnya, yakni terdapat pada kuda seperti gambar di atas. Contoh pernapasannya yakni hidung, trakea, paru-paru, dan bronchiolus, vena, arteri, dan alveoli.
Dan kemudian pada mamalia air, contohnya yakni seperti lumba-lumba. Nah, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air tersebut. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, organ pernapasan pada manusia sendiri terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau bisa juga disebut sebagai alveolus. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Sebelum Ibu akhiri, salah hilap Ibu mohon maaf. Jangan lupa kata Ibu tadi tetap jaga protokol kesehatan, hindari kerumunan dan jangan lupa pakai masker sebelum bepergian. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa lagi di rumah masing-masing. Dan Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas yang Ibu berikan kali ini, selamat mengerjakan.